Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pravi Ramadhani dengan NIM 24105111028 dari kelas Informatika A. Oke, baik. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 buah program utama Java untuk soal UAS pemrograman berorientasi objek. Jadi kita masuk dulu ke dalam soal nomor satu, yaitu soal nomor satu untuk sistem pengelolaan buku di perpustakaan. Kita langsung masuk ke dalam kode programnya. Jadi, pertama, untuk soal nomor satu ini, saya membuat sistem pengelolaan buku sederhana menggunakan 3 buah kelas, yaitu book class, library class, dan perpustakaan class sebagai kelas utamanya. Nah, kita bahas dulu dari book class. Jadi, pada kelas book ini, merepresentasikan satu buku dengan atributnya yaitu title, atributnya itu title, author, dan juga ISBN. Nah, ketiganya ini bersifat atau bertipe string dan dibuat private final. Nah, sehingga hanya diisi lewat constructor. Nah, kemudian untuk di constructor ini bisa dilihat untuk constructor ini. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam selanjutnya. Selanjutnya ini ada 3 buah metode getter. Yaitu yang pertama adalah get title, kedua adalah get author, dan yang ketiga adalah get ISBN untuk membaca data buku. Nah, kemudian di kode bawah ini ada saya mengoverride to string ini, yaitu sehingga kalau ada objek buku yang nantinya akan dicetak, maka akan keluar teks yaitu berupa title, author, dan juga ISBN. Nah, kita lanjut ke dalam uh, class library. Jadi, fungsi dari class library ini sendiri berfungsi untuk mengelola koleksi buku. Di dalam class library ini terdapat private final list book. Kemudian kita lanjut ke dalam metode-metode utamanya. Jadi, di dalam library class ini ada beberapa metode utama, yaitu metode add book yang berfungsi untuk menambahkan buku ke list book. Kemudian ada remove book yang berfungsi untuk menghapus buku berdasarkan ISBN dengan remove if. Kemudian, selanjutnya ada find book by title yang berfungsi untuk mencari semua buku yang judulnya sama dengan parameter dan mengembalikan list hasil pencariannya. Dan yang terakhir adalah get books, yang ini berfungsi untuk mengembalikan seluruh daftar buku yang ada di perpustakaan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke dalam kelas perpustakaan, yaitu kelas mainnya tersendiri. Jadi, kelas perpustakaan ini berisi main dan satu metode bantu, yaitu berupa print book list book, yang hanya melakukan perulangan dan mencetak setiap buku. Kemudian di sini, di dalam main, eh, yang pertama itu saya membuat sebuah objek bernama library, kemudian saya menambahkan 5 data buku secara statis. Sini bisa dilihat saya menambahkan 5 buah buku. Nah, kemudian selanjutnya saya menampilkan semua buku di dalam perpustakaan. Kemudian selanjutnya saya mencari buku dengan judul Java Programming dan menampilkan hasilnya. Nah, selanjutnya kemudian yang terakhir adalah saya menghapus buku dengan nomor ISBN 12345 dan kemudian menampilkan daftar buku setelah penghapusannya. Nah, baik. Selanjutnya, mari kita run untuk kode program kita ini. Nah, jadi terlihat di sini, all books in the library, terdapat 5 buku yang tadi telah kita deklarasikan secara statis, yaitu 5 buah buku. Kemudian selanjutnya, searching for books with title Java Programming, mencari buku dengan judul Java Programming. Di sini terdapat 2 buah judul buku dengan judul Java Programming, namun dengan 2 author yang berbeda. Nah, kemudian yang terakhir ada removing book with ISBN 12345, menghapus buku dengan nomor ISBN 12345. Jika di sini terlihat untuk output, pada pada output pertama, di sini masih ada dengan buku dengan nomor ISBN 12345. Namun setelah di-remove, maka buku dengan nomor ISBN 12345 ini telah hilang, sehingga menyisakan untuk 4 buku saja. Nah, jadi kesimpulannya dengan 3 buah kelas ini, sistem sudah bisa menambah, mencari, dan menghapus buku di dalam koleksi perpustakaan. Baik, kita lanjut ke untuk soal nomor 2. Jadi, soal nomor 2 ini membuat program Java GUI untuk menghasilkan tampilan kalkulator berbasis GUI. Nah, kita langsung masuk ke dalam programnya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 ini, saya membuat aplikasi kalkulator sederhana menggunakan plugin Java Swing dengan satu form bernama kalkulator form. Nah, jadi di sini bisa terlihat tampilan formnya terdiri dari yang pertama adalah label judul,
dengan aplikasi kalkulator, dengan judul aplikasi kalkulator. Kemudian yang kedua adalah text field angka 1 dengan field name txt angka 1. Kemudian yang kedua adalah text field angka 2 dengan field name txt angka 2. Dan kemudian ada panel operator yang berisikan 5 buah tombol operator. Yang pertama button tambah dengan field name button tambah, button kurang dengan field name button kurang, ini kali dengan field name kali, kemudian ada bagi dengan field name button bagi, dan di sini ada modulus dengan field name button mod. Dan kemudian ada yang terakhir ada text field hasil dengan field name txt hasil. Nah, kemudian di dalam konstruktor kalkulator form ini, untuk bagian txt hasil ini, untuk editable-nya saya uncheck ya, karena agar supaya user nanti ketika program dijalankan, user tidak bisa mengetik manual di dalam kolom hasil tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kodenya. Nah, jadi di dalam kode ini, setiap tombol saya pasangkan event. Bisa dilihat untuk button tambah, kurang, kali, bagi, dan juga modulus. Nah, kemudian semua perhitungan itu dilakukan di metode hitung char operator. Nah, di dalam hitung ini, program mengambil txt angka 1 dan txt angka 2, lalu mengubahnya menjadi double. Nah, kemudian selanjutnya, berdasarkan parameter operator ini, program melakukan operasi tambah untuk penjumlahan, kurang untuk pengurangan, kali untuk perkalian, bagi untuk pembagian dengan pengecekan pembagi 0, dan modulus, dan terakhir adalah modulus. Nah, dan terakhir, hasilnya akan ditampilkan ke dalam txt hasil menggunakan setText. Nah, kemudian jika error, jika input tersebut bukan angka, maka saya tangani dengan number format exception dan menampilkan pesan error dengan gOption pane dengan nanti akan keluar output harus berupa angka. Nah, kemudian form ini dijalankan di dalam main dengan membuat gframe, set content pane ke dalam panel main, lalu set visible true. Kemudian mari kita jalankan pada program ini. Nah, sini bisa terlihat sudah keluar GUI-nya. Kita masukkan angka 1, misalnya contoh angka 12, dan angka 2 yaitu 2. Kemudian kita masukkan operator tambah, hasilnya menjadi 14, operator kurang hasilnya menjadi 10, operator kali hasilnya menjadi 24, operator bagi hasilnya menjadi 6, dan operator modulus ini hasilnya 0. Nah, kemudian jika kita memasukkan selain angka, misalnya, nah, maka akan terjadi error. Input harus berupa angka. Baik, sekian. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi, soal nomor 3 ini yaitu membuat program Java untuk sistem manajemen KRS. Nah, jadi di soal nomor 3 ini adalah untuk membuat sistem manajemen KRS berbasis konsol menggunakan Java OOP dan juga JDBC. Oke, baik. Selanjutnya, pertama-tama kita masuk dulu ke dalam database. Nah, jadi di sini bisa dilihat, pertama saya membuat database dulu di dalam SQL dengan database yang bernama KRS_DB. Nah, di dalam database KRS_DB ini saya membuat 3 buah tabel, dengan tabel yang pertama yaitu tabel mahasiswa dengan NIM sebagai primary key, kemudian selanjutnya ada nama dan juga jurusannya. Selanjutnya ada tabel kedua yaitu tabel mata kuliah, mata underscore kuliah dengan kode underscore mata kuliah sebagai primary key, lanjutkan dengan nama underscore mata kuliah, dan selanjutnya adalah SKS. Dan tabel terakhir yaitu tabel KRS. Jadi di dalam tabel KRS ini ada ID yang berperan sebagai primary key dan juga saya mengasetnya sebagai auto increment. Kemudian ada NIM, ada kode mata kuliah, dan selanjutnya ada foreign key NIM yang mengarah ke dalam tabel mahasiswa. Dan selanjutnya ada foreign key untuk kode underscore mata kuliah juga yang mengarah ke dalam tabel mata kuliah. Nah, jadi selanjutnya ada juga ini saya menambahkan constraint unik untuk NIM dan juga kode underscore mata kuliah. Jadi berfungsi agar satu mata kuliah ini tidak bisa diambil 2 kali oleh satu mahasiswa yang sama. Baik, selanjutnya saya menambahkan data mahasiswa juga. Di sini insert into mahasiswa dengan diisi dari M001 sampai dengan M010. Di sini bisa dilihat hasil dari tabel mahasiswanya. Kemudian saya juga menambahkan data mata kuliah dari IF 101 sampai dengan IF 106. Bisa dilihat juga di sini untuk tabelnya. Baik, jadi terakhir ini untuk tabel KRS ini, untuk tabel KRS ini sengaja awalannya saya biarkan kosong. Mengapa? Karena nantinya akan diisi melalui program Java, bukan dari MySQL ini sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kode programnya. Nah, jadi untuk di dalam kode program ya, kita masuk dulu ke dalam kelas database connection.
Jadi di dalam kelas ini, kelas database connection ini dipakai untuk menghubungkan Java kita dengan MySQL yang tadi. Nah, jadi di dalam kelas database connection ini terdapat 3 buah konstanta, yaitu URL, user, dan juga password yang merujuk ke dalam KRS_DB. Kemudian di sini ada sebuah metode, yaitu public static. Bisa dilihat, ini adalah sebuah metode. Jadi metode ini yang nantinya akan mengembalikan object connection yang kemudian dipakai oleh kelas lain. Nah, kemudian saya juga menambahkan main. Di sini saya menambahkan main kecil untuk mengetes koneksinya, yang akan menampilkan tulisan koneksi berhasil jika konfigurasi benar dan koneksi gagal jika konfigurasi tersebut gagal. Di sini mari kita jalankan dulu. Nah, di sini tertulis koneksi berhasil, yang berarti konfigurasi Java dengan MySQL kita telah benar. Baik, kita lanjut ke dalam untuk kelas selanjutnya, yaitu kelas KRS Service. Nah, baik, jadi di dalam kelas service ini berisi seluruh logika untuk fitur KRS kita itu. Nah, jadi di dalam kelas ini ada sebuah atribut bernama private final connection con. Nah, atribut ini diisi lewat konstruktor dan digunakan sebagai koneksi ke database di sebuah metode. Nah, kemudian di dalam kelas KRS Service ini berisi beberapa fitur utama, yaitu bisa dilihat untuk fitur pertama, yaitu untuk menampilkan seluruh mata kuliah. Jadi, di dalam tampilkan seluruh mata kuliah ini akan menjalankan query select underscore kode MK. Nah, dan kemudian mencetak semua mata kuliahnya ke dalam konsol. Kemudian, untuk di sini ada cek mahasiswa ada atau tidak, dan cek mata kuliah ada atau tidak. Nah, jadi dua metode private ini untuk mengecek apakah NIM dan kode mata kuliah yang dimasukkan benar-benar ada di tabel mahasiswa dan dalam tabel mata kuliah. Nah, selanjutnya ada fitur tambah mata kuliah ke dalam KRS. Nah, jadi untuk fitur ini, seperti untuk alur programnya kira-kira pertama-tama kita mengecek dahulu apakah mahasiswa dan mata kuliah itu valid. Kemudian jika valid, maka akan menjalankan insert into KRS. Nah, kemudian jika berhasil, akan menampilkan pesan mata kuliah berhasil ditambahkan ke dalam KRS. Nah, kemudian jika gagal, maka akan menampilkan gagal menambahkan mata kuliah ke KRS. Nah, selanjutnya ada fitur selanjutnya, yaitu hapus mata kuliah dari KRS. Nah, jadi untuk fitur ini akan menjalankan query SQL berupa delete from. Kemudian jika ada barisan terhapus, maka akan menampilkan pesan bahwa penghapusan tersebut sukses. Kemudian sebaliknya jika tidak ada barisan terhapus, maka berarti KRS tersebut tidak ditemukan. Nah, selanjutnya yaitu untuk fitur tampilkan KRS mahasiswa. Nah, untuk fitur tampilkan KRS mahasiswa ini menggunakan query join antara tabel KRS dengan tabel mata kuliah untuk menampilkan semua mata kuliah yang diambil oleh satu NIM tertentu. Nah, jika tidak ada, jika tidak ada, maka jika tidak ada data tersebut, maka akan muncul pesan belum ada mata kuliah di KRS. Nah, selanjutnya fitur terakhir yaitu fitur untuk menghitung total SKS dari seorang mahasiswa. Jadi di sini untuk fitur ini menggunakan query sum untuk menghitung total SKS dari KRS mahasiswa tersebut, dan hasilnya akan dicetak dalam bentuk total SKS untuk NIM bla bla bla. Nah, selanjutnya untuk kelas terakhir yaitu KRS App. Ya, ini yang merupakan program utamanya. Jadi, kelas KRS App ini adalah program utama yang berinteraksi dengan pengguna lewat konsol nanti, lewat CLI. Nah, di sini bisa kita lihat untuk di dalam metode main ini, pertama-tama program akan membuka koneksi ke database dengan database connection.getConnection. Kemudian membuat objek scanner untuk membaca input dari keyboard, dan kemudian membuat objek KRS service sama dengan new KRS service dalam kurung buka kurung on. Nah, lalu selanjutnya program akan masuk ke dalam perulangan while true dan menampilkan menu seperti lihat semua mata kuliah, tambah, hapus, tampilkan, hitung, dan juga keluar. Selanjutnya, input dibaca sebagai string. Kemudian, kita masuk ke dalam switch case. Nah, di dalam switch case ini terdapat beberapa pilihan, dan yang pertama yaitu memanggil service tampilkan semua mata kuliah. Kemudian pilihan kedua yaitu meminta NIM dan kode mata kuliah, lalu memanggil tambah mata kuliah. Kemudian pilihan ketiga yaitu untuk meminta NIM dan kode mata kuliah yang akan dihapus, lalu memanggil hapus mata kuliah dari KRS. Kemudian untuk switch case keempat, meminta NIM dan menampilkan KRS mahasiswa dengan tampilkan KRS mahasiswa. Untuk switch case kelima ini, meminta NIM
dan juga menghitung total SKS dengan hitung total SKS. Selanjutnya untuk case 0 akan menampilkan pesan keluar dari program dan menghentikan looping. Nah, kemudian ini jika terjadi sebuah SQL exception, maka akan menampilkan pesan error, tapi program tersebut tidak akan langsung crash. Nah, seperti itu. Kemudian, jadi kesimpulannya, dengan 3 buah kelas ini, database connection, KRS service, dan juga KRS aplikasi ini sudah mendukung seluruh fitur sistem manajemen KRS. Oke, baik, selanjutnya mari kita menjalankan kode program kita. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa kode program kita berhasil berjalan. Di sini ada menu sistem KRS dengan 6 buah option, yaitu option utamanya itu 1 sampai 5, dan option terakhir yaitu 0 untuk keluar dari program. Misal kita masuk dulu ke dalam option 1, yaitu untuk melihat semua mata kuliah. Nah, sudah keluar outputnya itu daftar seluruh mata kuliah. Jadi output ini didapatkan dari tadi data yang kita masukkan, yaitu data dari mata kuliah dari F101 sampai dengan F106. Bisa terlihat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam option kedua, yaitu untuk menambah mata kuliah ke dalam KRS. Pertama-tama kita masukkan NIM dulu dari salah satu mahasiswa, yaitu NIM-nya dari sini, dari database tadi, data mahasiswanya. Misal kita masukkan untuk NIM M001. Kemudian untuk kode mata kuliahnya, misal kita ingin mengambil mata kuliah dasar pemrograman, kita ambil kode mata kuliahnya itu IF101. Nah, sini sudah masuk, sudah terdapat output mata kuliah berhasil ditambahkan ke dalam KRS. Untuk mengecek benar-benar apakah program kita berjalan dengan benar atau tidak, kita skip dulu ke dalam option 4, yaitu untuk menampilkan KRS mahasiswa. Masukkan NIM yang tadi, yaitu M001. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah tersave yang mata kuliah yang kita tambahkan berhasil masuk. Nah, kemudian kita misal kita tambahkan lagi untuk mata kuliah ke dalam KRS. Kita masukkan untuk NIM M001 lagi, kita masukkan kode mata kuliah yang kedua. Misalnya kita ingin menambahkan struktur data dengan kode mata kuliah IF102. Kita masukkan IF102. Nah, mata kuliah berhasil ditambahkan ke KRS. Selanjutnya, misal kita ingin menguji untuk option 4 dulu lagi. Kita ingin mengecek apakah ini benar-benar masuk atau tidak. Kita masukkan NIM M001. Nah, terlihat bahwa mahasiswa tersebut ini sudah mengambil 2 buah mata kuliah, yaitu dasar pemrograman dan struktur data. Kemudian kita lanjut ke dalam option 5 untuk hitung total SKS mahasiswa. Masukkan NIM lagi, yang tadi lagi, M001. Nah, di sini bisa terlihat total SKS untuk NIM M001 sejumlah 6. Bisa dilihat karena tadi kita mengambil mata kuliah dasar pemrograman dan struktur data yang masing-masing yaitu memiliki 3 SKS, sehingga dijumlah totalnya menjadi 6 SKS. Selanjutnya, kita coba untuk option nomor 3. Kita coba option nomor 3, masukkan NIM M001. Nah, misal kita ingin menghapus mata kuliah struktur data dengan kode mata kuliah IF102. Kita masukkan kode mata kuliahnya IF102. Nah, mata kuliah berhasil dihapus dari KRS. Kita coba cross check lagi. Melalui option 4, masukkan NIM M001. Nah, terlihat bahwa 100 IF102 benar-benar sudah hilang. Kemudian kita coba hitung lagi untuk M001. Nah, bisa terlihat untuk total SKS-nya berkurang menjadi 3 yang sebelumnya 6 karena sudah kita hapus. Nah, baik. Selanjutnya, misal nih, kita kan sudah punya yang namanya IF101. Untuk mengecek bug pada sistem ini, misal kita ke option 2 lagi, menambahkan NIM M001, misal kita menduplikat menambahkan IF101 lagi. Nah, gagal menambahkan mata kuliah karena terdapat duplikat. Nah, selanjutnya misal jika kita salah memencet option tidak ada, nah pilihan tidak valid. Baik, kemudian sudah selesai semua. Jika sudah selesai semua, kita langsung saja pilih option 0, yaitu untuk keluar. Nah, sudah keluar, program sukses, berhasil keluar. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya untuk UAS pemrograman berorientasi objek. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.